Oke. Oke, itu contoh ya. Itu tadi contoh untuk mengendalikan biaya ya, contoh untuk mengendalikan biaya. Oke, saya bawa ke bawah ya. Ini semuanya kalau terlihat di dalam slide ya, dalam slide. Nah, ini semuanya turun. Nah, sebelah kanan ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengurangi biaya itu gitu ya. Kemudian yang paling kanan itu ada kolom yang isinya kapan mau dilakukan gitu ya. Kalau kita lihat misalnya bahan bakar kendaraan itu dikurangi gitu ya. Kemudian untuk fotokopi, untuk rapat-rapat gitu ya. Nah, itu semuanya dikurangi semua. Rekrutmen karyawan juga tidak dilakukan gitu ya. Nah, ini program rekrut karyawan di tahun 2020 ditunda dan akan dilaksanakan gitu ya pada tahun depan. Ini salah ketik ya, 2020 tahun depan. Jadi ditunda yang hal-hal yang terkait dengan rekrutmen dengan apa itu ditunda. Makanya saat ini untuk mencari pekerjaan itu memang agak kesulitan karena banyak perusahaan yang melakukan pending ya untuk rekrutmen terutama itu banyak yang pending gitu. Oke ya. Saya kira itu contoh-contoh yang bisa kita lihat bagaimana perusahaan melakukan pengendalian terhadap biaya. Oke ya, sampai di sini dulu untuk biar kalian semakin paham apa yang dimaksud dengan pengendalian keuangan gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini bukan kuliah ya, ini hanya memberikan tambahan untuk memberikan penjelasan. Jadi forum kita ini forum diskusi tanya jawab. Gitu ya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya. Memang sebaiknya saya usulkan kalian kalau sudah mendapatkan topik ya dibaca, dipelajari, kemudian bikin summary sendiri ya, bikin ringkasan sendiri, kemudian kalian ya pasti tidak semuanya bisa dipahami. Nah, dari situlah muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, dalam kesempatan seperti ini kalian gunakan untuk bertanya. Tapi kalau kalian tidak bersedia, tidak ada kemauan untuk tahu lebih dalam, ya sayang saja sih menurut saya gitu ya. Sayang gitu karena pengetahuan itu karena kebutuhan gitu ya. Butuh nggak sih gitu ya dengan pengetahuan itu gitu. Nah, kalian tentunya yang bisa menjawab sendiri gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya bantu sedikit ya menjelaskan tentang tadi apa? Yang perencanaan strategis ya, perencanaan strategis. Tadi perencanaan strategis itu saya jelaskan sampai di sini gambar ini ya, sampai gambar ini. Oke. Di balance scorecard ya, di balance scorecard itu ada 4 perspektif yang kalian harus selalu ingat gitu ya. Ada perspektif dari customer, ada perspektif dari finance, ada perspektif learning and innovation, dan ada perspektif dari proses ya, dari bisnis proses. Nah, 4 perspektif itu yang dijadikan sebagai landasan untuk membuat sebuah perencanaan bisnis gitu. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, ada pertanyaan, how do customer see
us, gitu ya. Bagaimana customer atau pelanggan melihat kita. Ya, jadi perspektif itu adalah penglihatan, ya, cara melihat. Misalnya kalau ada istilah ini perspektif dari mana gitu ya. Berarti cara pandang siapa, cara pandangnya dari mana gitu ya. Itu istilah perspektif gitu ya. Perspektif cara pandang. Jadi yang memandang. Nah, kalau customer perspektif dari cara pandang dari pelanggan gitu ya. Nah, itu nanti kita akan buat objektifnya, tujuannya. Kemudian kita akan ukur, kita buat target, dan kemudian kita buat inisiatif atau cara-cara yang akan kita lakukan agar bisa mencapai target ini, gitu ya. Nah, ukurannya apa? Ukurannya, nah kita harus punya ukuran, gitu ya, punya ukuran. Kemudian tujuannya apa? Jadi dalam perencanaan itu selalu begitu. Kita harus tahu tujuannya, kemudian cara mengukurnya bagaimana, kemudian targetnya, target itu biasanya berupa angka gitu ya. Misalnya kita ingin membidik pasar mahasiswa baru dengan jumlah 100 mahasiswa misalnya, itu target, bilang 100 mahasiswa itu adalah target. Terus gimana cara mengukurnya? Keberhasilan dari apa yang kita lakukan ya, measure-nya berupa angka. Jadi kalau misalnya kita capai hanya 50 misalnya dari 100 yang kita targetkan, berarti kita bisa mengukur berapa sih kita capai. Oh, hanya 50%, karena hanya 50 dari 100 yang kita targetkan. Terus bagaimana caranya untuk bisa mencapai 100%? Maka munculnya namanya inisiatif ya, inisiatif. Gimana nih cara-cara untuk bisa mencapai agar 100% kita bisa capai? Maka muncullah ide-ide, muncullah gagasan, muncullah inisiatif gitu ya. Cara-cara untuk bisa mencapai 100% itu bagaimana? Ya, begitu maksudnya ya. Oke, nah kemudian ya kalau kalian sudah perhatikan gitu ya di dalam slide yang kita bagikan, kalau kalian sudah baca. Nah, di sini ada Nah, di sini ada gambar ya, ini gambar. Gambar ini gimana cara membacanya nih gambarnya ya. Gambar ini gimana cara membacanya? Ini contoh dari sebuah perencanaan bisnis berbasis pada balance scorecard. Oke, saya bukunya udah ya. Balance scorecard. Kalian bisa baca buku balance scorecard dalam bahasa Indonesia ya, sudah tersedia banyak di toko buku. Nah, ini ada yang tadi kita ceritakan ya. Ada measurement ya, ada target, ada inisiatif ya. Nah, gimana nih cara membuatnya? Ini contoh ya, contoh. Kita dalam bisnis kan ingin dapatkan profit ya, profit. Nih, profitability. Kita ingin dapat profit dalam bisnis. Nah, profit itu diperoleh dari mana? Profit itu diperoleh dari revenue ya, dari revenue growth. Revenue itu apa sih? Revenue itu bahasa Inggrisnya adalah pendapatan gitu ya. Revenue itu pendapatan. Kita bisa mendapatkan profit kalau ada pendapatan dan pendapatannya itu bertumbuh gitu ya. Revenue growth ya, revenue growth. Nah, cara ukurnya gimana? Operating income. Ya, cara mengukurnya adalah kita ada pendapatan dari kegiatan operasional, ya ada income. Ada penghasilan dari kegiatan operasional. Penghasilan dari kegiatan operasional itu contohnya apa? Contohnya adalah sales. Ada penjualan gitu ya, ada penjualan. Nah, kita targetkan ya, kita target
Bagaimana agar bisa bertumbuh? Maka harus ada increase, ya, ada kenaikan sebesar berapa? 20%. Ini targetnya adalah ada kenaikan sales sebesar 20%, gitu ya. Oke. Nah, kemudian perspektif customer. Ini kan perspektif finance. Jadi masih ingat ya, ada 4 perspektif di dalam balance scorecard itu, ya. Ada financial, ada customer, ada internal process, dan ada learning, ya, ada learning and experience, gitu ya. Oke, istilahnya bahasa asing semua ya, jadi kalian harus familiar nih dengan istilah-istilah ini, ya. Jangan lupa juga baca bukunya, karena kalau tidak baca bukunya, ya akan kesulitan gitu ya untuk bisa mendapatkan manfaat dari perkuliahan kita. Oke ya, kembali lagi, ini ada perspektif customer, ya, ada perspektif customer. Perspektif customer itu parameternya apa? Product quality. Produknya berkualitas agar customer kita satisfaction, agar customer kita puas, gitu ya. Shopping experience, nanti dari kualitas produk yang bagus itu akan memberikan pengalaman berharga bagi customer dalam berbelanja, yang nantinya dia akan melakukan retention, dia akan bertahan dan kemudian melakukan rebuying, dia akan melakukan pembelian kembali, gitu ya. Ukurannya apa? Ukurannya adalah customer loyalty, ya, customer loyalty. Jadi customer akan loyal, gitu ya, terhadap produk dan layanan kita, gitu. Nah, di sini ada target yang harus dicapai, gitu ya. Targetnya apa? Ada reduce, ya, by 50% each year. Kemudian ada 60% 2.4 units. Ada kenaikan 60%, ya, 60% ya terhadap tingkat pembelian. Kenapa? Karena di sini inisiatifnya adalah memperbaiki kualitas, quality management improvement, sama customer loyalty. Kemudian kita lihat juga nih di internal perspektif. Ya, di internal perspektif itu artinya secara internal bisnis prosesnya ya dilakukan develop, dikembangkan, ya, dijalankan dengan baik, ya, sehingga e-class factory, sehingga pabrikasi kita itu pada rating A, ya, pada rating yang terbaik gitu. Line plan management, dan ada ada rencana manajemen untuk meningkatkan quality tadi, untuk meningkatkan tingkat pembelian kembali dari customer kita. Kemudian ada learning perspective, ya, factory relationship skill, dan ada merchandise buying planning system. Ada sistem perencanaan dalam persediaan, kemudian ada keterampilan dalam melakukan hubungan industri, ya, yang nanti akan bisa meningkatkan aliansi strategik gitu ya. Nah, ini dari sini nih. Apa ukurannya? Ukurannya adalah persentase, ya, percent of strategic skill available. Kemudian ada strategic system. Ada sistem yang strategis. Nah, setiap tahun pertama, tahun ketiga akan meningkat terus ya, 50%, 75%, 90%. Inisiatifnya apa? Strategic Skills Plan.
Inisiatifnya agar kita bisa memiliki aliansi strategis dengan stakeholder yang lain, maka dilakukan rencana capacity building yang meningkatkan skill, ya skill up, ya skill up dari apa? Dari human resources-nya, dari para karyawan, para manajer, para director, gitu ya. Nah, itu penjelasan tambahan ya tentang balance scorecard. Ini skema balance scorecard. Di perencanaan berbasis pada titik keseimbangan kan antara finance dan non finance. Ya, ini kalau kalian bisa baca nih ya dari perspektif keuangan, dari perspektif pelanggan. Ya. Oke, saya kira kalian sudah baca semuanya, tinggal kalian bisa tanyakan kalau ada yang kurang jelas. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah cukup jelas ya? Pak, mau nanya. Ya, Mbak Melani, silakan. Ya, Pak. Balance scorecard ini diterbitkannya atau dibuatnya itu per apa, Pak? Per tahunan atau di waktu-waktu tertentu saja, gimana? Oh iya. Suaranya kecil sekali ya Mbak Melani, tapi mudah-mudahan saya bisa tadi. Nggak salah terkait dengan periode waktu ya, periode waktu penyusunan perencanaan strategis ya. Iya, yang balance scorecard-nya, Pak. Balance scorecard itu kan pendekatan ya, pendekatan dalam menyusun perencanaan strategis gitu ya. Jadi membuat rencana itu kan banyak metodenya gitu ya, banyak pendekatan yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan balance scorecard. Terus pendekatan yang lain apa? Kan kita sudah pelajari sebelumnya. Apa itu? Menggunakan apa? Halo. Kita sebelumnya belajar tentang apa? Mbak Melani atau siapa yang masih ingat? Minggu yang lalu loh, kita belajar apa minggu yang lalu? Perencanaan strategis. Apa ya? Ayo. SWOT. Ya? Belajar tentang apa minggu yang lalu? Mbak Melani? Minggu yang lalu belajar apa ya kita ya? SWOT, Pak. Yes. SWOT. Betul. SWOT. Saya khawatirnya begitu ya, kita apa yang kita pelajari lupa. Minggu yang lalu betul, kita belajar SWOT. Ya, SWOT. SWOT itu salah satu pendekatan dalam menyusun rencana strategis ya. Jadi, nah sekarang balance scorecard itu apa? Balance scorecard itu hanya pendekatan. Salah satu pendekatan bagaimana cara menyusun perencanaan strategis. Jadi kalau kemudian ditanya kapan balance scorecard itu dilakukan atau dijalankan atau mau dipraktekkan, ya sesuai dengan periodisasi perencanaan strategis gitu. Oke, mungkin masih ada yang bias perencanaan strategis ya. Perencanaan strategis itu dari sisi waktu dilakukan untuk middle ya, middle term. Jadi untuk jangka menengah 5 tahun, ya 5 tahun. Jadi kita membuat perencanaan strategis itu 5 tahun sekali.
gitu. Nah, kalau yang tiap tahun itu namanya business plan. Setiap tahun kita susun di perusahaan itu namanya rencana bisnis, ya, business plan. Terus kalau yang setiap bulan apa? Yang setiap bulan namanya action plan. Tadi loh yang saya lihatin itu namanya action plan. Itu dijalankan setiap bulan, ya, setiap bulan. Evaluasi, kemudian jadikan sebagai guidance line, ya, sebagai manual, sebagai rujukan untuk menjalankan bisnis setiap bulannya. Itu namanya action plan. Nah, sedangkan topik yang kita bicarakan di dalam mata kuliah kita adalah manajemen strategik, gitu ya. Nah, perencanaan juga perencanaan strategik. Ya, perencanaan juga perencanaan strategik. Nah, ini hal seperti ini loh yang saya maksud perlu saya jelaskan untuk ketemu itu, gitu. Karena kalau kalian tidak bertanya, mungkin juga sebetulnya bingung atau tidak tahu sama sekali. Ini sebetulnya Pak Bagio ngomong apa ya? Gitu. Nah, sebetulnya saya sebagai pendidik galau, terus terang, ya, galau. Bukan hanya kalian yang galau, saya galaunya kenapa? Jangan-jangan perkuliahan kita ini tidak efektif, gitu. Jangan-jangan kalian nggak ngerti nih sampai sejauh mana bisa menyerap tujuan, ya, dari mata kuliah. Ya, tujuan dari mata kuliah. Itu makanya kenapa saya memaksakan untuk kita ketemu ini sebagai media untuk komunikasi dan diskusi. Nah, syaratnya akan efektif kalau kalian belajar secara mandiri. Syaratnya itu. Jadi jangan didiamkan itu slide atau materi itu dibaca. Kemudian setelah dibaca harus bingung. Kalau kalian baca tidak bingung namanya bukan belajar. Ya. Kalian baca nanti akan menemukan kebingungan-kebingungan. Nah, kebingungan itu dijawab. Gimana cara menjawabnya? Menjawabnya kalian explore, mengeksplor. Gimana cara mengeksplornya? Lewat Google, lewat buku. Itu harus begitu belajar itu. Kalian ya bikin pertanyaan-pertanyaan sendiri. Ya, misalnya gini, topiknya tentang balance scorecard. Kalian buat pertanyaan, balance scorecard itu apa? Siapa yang buat? Tujuannya untuk apa? Jadi 5W1H itu jadikan sebagai panduan untuk belajar. Ya, ini kapan ini metode ini mulai diperkenalkan? Oleh siapa ini yang diperkenalkan? Misalnya, ini untuk apa sih? Untuk apa? Dan siapa yang menggunakan? Siapa? Baru yang terakhir bicara tentang how. Bagaimana tekniknya? Bagaimana caranya? Nah, gitu. Kalau kalian nggak punya metodologi untuk belajar, nggak akan, saya yakin, mungkin kalau misalnya capaian belajar itu 100%, 5% mungkin. 5% atau 10% paling. Nggak lebih dari itu. Jadi cara belajar juga butuh metodologi loh. Ya. Apa saja? Apa saja? Dulu metodologi. Kalau cara boleh bertanya, belajarnya, Pak? ya boleh. Terima kasih, Pak. Ya. Saya Yolanda, Pak. Oh, Mbak Yolanda, silakan. Ya, maaf ya, Pak, saya baru hadir. Enggak apa-apa ya, silakan. Ini Pak, yang lihat slide-nya ya, Pak, yang tentang target mengenai customer shopping experience ya, Pak ya. Nah, mungkin di dalam dunia bisnis ya, Pak, pastikan pengusaha itu yakin banget untuk customer shopping experience itu sangat-sangat dapat mengembangkan bisnis. Nah, misalnya nih Pak, terjadi kegagalan. Nah, strategi apa yang diambil untuk customer shopping experience itu Pak dalam bisnis, Pak? Itu aja Pak. Oke.
Mbak Yolanda sudah sempat membaca ya Di target yang tadi di flowchart ya tentang customer shopping experience ya Pak? Ya, customer shopping experience. Ya. Jadi seorang customer yang berbelanja karena preferensi pengalaman sendiri. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Ketika kita masuk ke dalam sebuah mall misalnya atau sebuah katakanlah sebut aja misalnya Alfamart atau Indomart misalnya yang paling skala volume retail kecil misalnya, kalian ingin beli shampoo misalnya beli shampoo. Nah, ketika beli shampoo, pasti yang terbayang dalam pikiran kita adalah shampoo yang kita gunakan paling akhir. Paling akhir, gitu. Nah, ketika shampoo yang kita gunakan paling akhir itu menurut kita pas, rambut kita nggak rontok, kemudian enak, adem misalnya, dan nggak lengket misalnya, maka apa yang kemudian kita putuskan untuk membeli sampo berikut? Pasti akan beli lagi sampo yang tadi kita beli. Iya, yang sama ya Pak. Yang sama, mereknya sama gitu ya. Itu namanya membeli karena faktor pengalaman. Iya, karena faktor pengalaman gitu. Nah, itu adalah bagian dari objek dari suatu perencanaan bisnis dalam perspektif customer. Gitu loh. Bagaimana cara membuat customer kita loyal? Cara mengukurnya adalah salah satunya adalah apabila ada customer kita membeli kembali apa yang sudah pernah dia beli dari produk kita. Gitu. Kalau merasa cocok ya Pak, berarti ya Pak? Iya. Nah, itu. Jadi gimana sih cara membuat seperti itu? Nah, disitulah yang namanya inisiatif. Tadi kan ada tulisan inisiatif gitu ya. Jadi itu maaf Pak saya potong. Jadi berarti kita mempertahankan brandnya ya Pak. Memang yang sudah cocok brand itu kita pertahankan gitu ya Pak ya. Ya, kita pertahankan. Nah, yang menjadi tantangan challenging bagi manajemen adalah bagaimana agar konsumen memiliki pengalaman pribadi yang kemudian dia puas dan akhirnya dia kembali membeli produk kita. Kan gitu, ya. Ya. Nah, itu kan tidak serta-merta muncul, harus dibangun, gitu ya. Membangun dari produk quality-nya. Tadi kan ada judulnya, ada produk quality-nya. Jadi memang kualitas produknya bagus, gitu. Nah, satu sisi yang lain adalah dalam hal services, layanannya juga harus bagus. Nah, caranya bagaimana? Caranya disebutkan inisiatif. Nah, itu yang menjadi program atau action plan bagi perusahaan. Iya. Gitu ya. Jadi intinya Pak, kualitas tetap ya Pak yang dipertahankan, yang dilihat ya Pak kualitasnya gitu kan. Karena untuk mendapatkan hasil yang memang baik, perfect, ya itu kualitas yang dipertahankan gitu ya Pak ya. Supaya barang itu tersebut customer-nya jadi memang akan pakai itu terus gitu kan Pak. Maksudnya jadi strateginya seperti itu, mempertahankan kualitas ya Pak. Oke. Yes. Ya udah, itu aja Pak saya bertanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yolanda. Sama-sama. Ya. Saya kira kalau ada pertanyaan akan bermanfaat juga bagi yang lain. Kan jadi semakin tahu gitu ya. Tadi kok ada istilah itu, ada shopping experience, ada customer shopping experience. Maksudnya apa? Kalau nggak ditanya, ya kan saya nggak bisa jelaskan satu persatu. Iya Pak. Boleh kalau ada yang mau bertanya lagi. Mbak Nura ini mau tanya apa? Boleh Pak izin bertanya? Iya. Yang tentang materi finance control management. Iya. Silakan. Yang controlling proses itu Pak. Kan di situ ada penetapan standar, pengukuran kinerja, sesuai dengan standar atau tidak kan? Kalau misalkan tidak itu
perbaiki penyimpangan dan diulangi lagi di awal ya Pak? Oh, itu feedback. Jadi tidak harus mengulangi dari awal. Jadi penjelasannya begini, kita untuk melakukan sesuatu apapun, ya, baik terkait dengan keuangan, baik terkait dengan pengelolaan SDM, maupun berkenaan dengan kegiatan produksi, itu harus merujuk, harus berlandaskan pada suatu perencanaan. Itu prinsipnya ya, dari situ dulu. Nah, perencanaan itu akan menjadi standar, ya, menjadi standar untuk mengukur nanti pada saat kita lakukan proses dalam kegiatan implementasi atau menjalankan atau merealisasikan itu, ya, itu harus sesuai dengan rencana tadi, gitu ya. Nah, rencana itu kan bentuknya banyak. Kalau terkait dengan rencana produk, berarti kan kita harus punya fitur produk. Nah, produk itu kan ada yang dalam bentuk barang, ada yang dalam bentuk jasa, kan gitu ya. Ya, Nah, Pak. kalau gitu, jadi kalau misalnya contoh yang paling gampang produk aja. Kalau produk itu kan kita harus tahu size-nya, ukuran. Misalnya kita mau bikin sabun misalnya. Sabun size-nya ukuran berapa mili kali berapa mili, berapa senti kali berapa senti, bentuknya seperti apa, apakah seperti pohon waru begini, atau mungkin begini, atau mungkin begini, gitu ya. Nah, itu size, kemudian juga teksturnya, kemudian bahan bakunya, kemudian aromanya, gitu ya. Kemudian warnanya, itu kan semua harus dibuat prototype, ya, dibuat bentuk yang nanti akan diproduksi itu seperti apa, itu sudah kelihatan, gitu ya. Nah, ketika kemudian diproduksi, kita kan misalnya merencanakan nanti bentuknya kotak persegi misalnya, warnanya kuning, keemasan misalnya, aromanya aroma orange misalnya. Tapi setelah diproduksi kok aromanya bau kecut misalnya. Yang harusnya begini tiba-tiba menceng begini misalnya. Nah, itu kan tidak sesuai. Iya. Itu namanya nggak sesuai dengan standar. Nah, kalau begitu berarti kan menyimpang tuh dari apa yang sudah kita rencanakan itu. Iya, betul, Pak. Bang, gitu ya. Jadi harus segera diperbaiki, jangan dibiarkan. Jadi ketika kita menemukan, makanya ada 3 teknik pengendalian. Masih ingat ya, yang pertama apa? Ayo, masih ingat nggak? Ada 3 pengendalian, masih ingat nggak? Yang pertama adalah preventif. Oh, preventif. Baca, yang nggak baca-baca, pasti nggak akan punya referensi untuk menjawab. Mungkin kalau sudah mendengar, oh ya pernah dengar gitu ya, cuma pernah dengar. Gitu. Tapi kalau nggak dibaca berulang dan kemudian dipahami, itu akan sulit terekam. Jadi makanya saya mohon. Gampang lupa ya Pak. Cara belajarnya diubah. Cara belajarnya diubah dalam kondisi cara belajar seperti ini, ya saudara sekalian, harus mengubah cara belajarnya. Ya, jangan seperti pada saat kita normal. Ya. Oke, sorry sebentar. Baik. Halo? 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 Iya, Pak. Sorry, ada telepon sebentar. Oh, saya kira, maaf Pak. Bisa. Pak, masih kuliah Mas. Sebentar ya Mas. Ya. Ya Allah. Oke, sudah. Mengulang tadi, cara pengendalian ada 3 ya, preventif. Itu adalah sebelum terjadi suatu penyimpangan, itu dilakukan aktivitas untuk mengendalikan. Misalnya begini, kita sedang berjalan nih, ya sedang berjalan.
ada di antara kita naik mobil, katakan kita naik mobil nih misalnya ya, ada bertiga naik mobil. Ada satu jadi driver, yang dua jadi penumpang ikut gitu ya. Nah, tiba-tiba ketika kita kita semua tidak tidur nih, semuanya dalam keadaan sadar. Tiba-tiba kok Z gitu ke samping sedikit, Z ke samping kanan. Ya, penumpang yang cukup memahami gitu ya, maka ada dua kemungkinan. Ya, pasti ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin jalannya tidak normal, artinya mungkin kondisi jalannya itu tidak stabil sehingga bergoyang kanan goyang kiri. Kemungkinan yang kedua apa? Ngantuk. Ngantuk ya. Ngantuk, Pak. Betul. Nah, kita sebagai penumpang jangan diam. Jangan harus ya. Teman kita itu ngantuknya kemudian diteruskan sampai tertidur. Masa? Jadi risiko yang kita akan hadapi itu sudah ada sinyal. Ya, apapun ya, dalam bisnis, dalam belajar dan apapun gitu ya. Itu risiko itu sebetulnya sudah ada sinyal. Maka harus dilakukan preventif segera sebelum terjadi sebuah sebuah accident misalnya, segera disadarkan, segera dikembalikan ke kondisi normal. Itu namanya preventif. Jadi sebelum ada kejadian, lakukan suatu tindakan. Itu namanya preventif. Contoh yang lain. Sekarang misalnya kondisi pandemik, preventifnya apa? Jaga kesehatan, Pak. Pakai masker. Pakai masker. Cuci tangan. Sanitizer, Pak. Masker. Jaga jarak, social distance. Itu namanya preventif. Ya. Kemudian cara yang kedua, masih ingat apa tadi pengendalian yang kedua? Lakukan apa? Ada yang baca nggak? Apa? Detektif kontrol. Apa? Coba dibuka-buka lagi. Detektif kontrol. Ya. Detektif kontrol. Maksudnya dideteksi. Kemudian yang ketiga? Korektif. Jadi kalau detektif itu pada saat proses itu sudah kita temukan contoh misalnya kembali lagi dalam proses tadi lagi berjalan pakai supir. Kalau sudah mulai ada sinyal begitu, maka segera lakukan. Nah, kemudian misalnya di tengah perjalanan tadi, ini terkait dengan detektif. Ya, misalnya, di jarum ya di dashboard kita itu bensin itu sudah masuk ke merah tuh yang F. Yang ke merah itu, gitu ya. Sementara perjalanan kita mungkin masih sekitar 15 km ke depan itu tidak ada pom bensin. Nah, jika kita tahu bahwa bensin ini mau habis, ya kita tahu kenapa? Karena tadi kita mendeteksi ada sinyalnya. Ada beberapa sinyal. Maka apa yang harus dilakukan? Isi bensin. Cari pom yang terdekat. Itu caranya, itu detektif. Dekat, Pak. Iya. Nah, kalau korektif kita misalnya begini, semuanya nggak sadar ya, asik aja gitu ngendarain gitu ya. Kemudian tiba-tiba mobil duk jalan gitu ya, berhenti. Nah, maka kalian harus carikan ini kenapa berhenti, kan ada banyak kemungkinan ya. Kemungkinan yang habis gitu. Habis bensin. Bisa aja akinya rusak gitu ya. Nah, untuk mencari sumbernya kan butuh waktu yang agak panjang, betul nggak?
Betul. Ya, itulah korektif itu biayanya lebih mahal ya. Jadi semakin tadi ya, dari preventif itu sangat murah banget. Kemudian detektif itu lebih biayanya lebih banyak gitu ya, lebih besar, dan korektif itu paling besar biayanya. Ya, karena risikonya paling cek dulu ya, Pak. besar ya. Itu masalah pengendalian. Mungkin sudah cukup ya Mbak Nur ya. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Kita sampai jam 9 ya. 8 menit lagi. Iya Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik Pak. Silakan Mbak. Mbak Indri mau bertanya? Untuk saat ini Pak Ahmad boleh bertanya, Pak? belum Pak. Oh, belum, oke. Mbak Rista ya. Silakan Mbak Rista. Maaf saya agak berisik lagi di jalan ya Pak Ahmad ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Saya mau bertanya terkait investasi, manajemen investasi. Itu kan kalau misalkan seperti pasar modal ya Pak, ataupun terkait obligasi dan sebagainya ya Pak. Kalau misalkan di hari libur itu kan mereka suka libur juga nih Pak. Kalau misalkan yang investasi kan pasti paham. Apakah dari pihak sananya pun juga mengadakan hari libur? Itu pengaruh dengan harga naik turunnya pasar modal gitu Pak Ahmad? Karena kan biasa di notifikasi kan suka muncul ya, kalau hari libur itu pasar modal itu juga libur. Nah, apakah dari sana itu juga libur atau gimana Pak Ahmad? Ya, sesi perdagangan di pasar modal itu kan ada waktunya. Berbeda ya dengan, sebetulnya juga nggak terlalu berbeda dengan pasar konvensional ya. Jadi ketika di pasar modal itu tidak ada aktivitas trading, maka harga yang berlaku pada saat closing price yang terakhir, pada sesi yang terakhir, itu ditutup pada harga berapa. Itu tidak akan merubah harga di pasar modal, di mana pasar modal itu berada. Ya mungkin bisa jadi harga suatu saham itu ya di Bursa Efek Jakarta itu di close pada angka misalnya 100 misalnya ya 100 rupiah misalnya per saham misalnya. Untuk saham yang sama di misalnya di NICE ya misalnya ditutup dengan harga 110 misalnya. Ya tentunya di New York ya di New York Exchange tentunya di close dengan harga 110 ya 110, ketika kemudian besok ternyata di sana tidak libur gitu ya. Dan di tempat kita libur, maka yang harganya bergerak itu yang di New York. Ya, di New York. Harganya yang bergerak di New York. Sedangkan di Bursa Efek tetap harga terakhir itu yang di close itu. Nggak akan berubah. Karena tidak, jadi perubahan harga itu terjadi karena ada trading. Ya, karena ada trading gitu, Mbak Arista. Jadi pertanyaannya kalau libur pengaruh nggak gitu ya? Ya nggak pengaruh karena sudah di close ya pada posisi sesi terakhir trading itu gitu. Nanti akan dibuka kembali, misalnya hari Senin akan dibuka kembali, maka yang akan dibuka itu open price-nya itu yang berlaku adalah pada saat closing price pada hari terakhir sesi yang hari ini misalnya nih, hari ini ada di close dengan harga berapa, nanti akan dibuka kembali pada hari Senin gitu. Jadi harganya tidak berubah, Mbak. Oh, berarti nanti pada saat dibuka itu pada saat nilai terakhir ditutup ya, Pak? Berarti nggak berubah? Iya. Oh ya, oke, paham. Makasih, Pak Ahmad. Ya, sama-sama, Mbak Lista. Nah, kayaknya udah ini ya, udah jadi pemerhati pasar modal nih, Mbak Lista. Berarti ya, silakan. seperti trade ya Pak ya?
Suaranya keputus ya Mbak Nisa ya? Nggak jelas. Halo? Berarti sama seperti trading forex ya Pak? Ya, sama ya. Jadi trading untuk di open market ya, di pasar terbuka, yaitu di capital market maupun di pasar komoditas sama ya, mekanismenya sama. Ada lagi? Masih 3 menit. Oke, mungkin kesempatan ini belum banyak yang bersedia untuk bertanya, nggak apa-apa, tapi minimal sudah diwakili beberapa di antara mahasiswa tadi yang bertanya. Ada Mbak Nuraini, ada Mbak Yolanda, ada Mbak Lista, ada Mbak Nisa. Terima kasih atas atensinya dan terus semangat belajar ya. Jadi belajar itu jangan karena mau ujian dan baru belajar. Ya, jadi semangat ya. Jadi apa namanya, ada keingintahuan gitu, itu yang penting, ingin tahu gitu. Jangan belajar karena memenuhi kewajiban. Kalau belajar memenuhi kewajiban ya selesai, kewajiban selesai, nanti selesai juga, nanti hilang. Baik Pak. Ya, jadi Baik, Pak. gunakan teknik ya, gunakan teknik cara belajarnya sekarang berbeda dengan sebelum pandemik. Ya, sekarang belajarnya berbeda caranya. Jadi dengan dosen siapapun ya, saya sarankan itu kalau dikasih materi, dilihat materinya, dibaca, kemudian buat pertanyaan, ya buat pertanyaan untuk materi itu, ya. Dari 5B 1, ya gitu ya. Yang terakhir adalah bagaimana itu nanti harus tahu bagaimana cara mempraktekannya, itu yang terpenting nanti di akhir. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dan sukses, sehat selalu ya. Amin, amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Bapak juga sehat. Amin, amin. Terima kasih ya Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.